Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Dr. Tifa di channel saya. Ya, teman-teman semua, sahabat-sahabat saya semuanya, pernah nggak terfikir ya betapa kayanya Indonesia ini ya. Jadi kita itu kurang lebih enggak hanya 350 tahun, 500 tahun kita itu dijajah ya, dijajah oleh berbagai negara, terutama negara-negara Eropa. Jadi terakhir kita punya negara itu Majapahit ya, kemudian pecah ya, hancur ya, menjadi negara-negara kecil, dan disitulah dimulainya penjajahan atas tanah air kita yang saat ini ya, gilirannya saat ini itu namanya Indonesia. Pada waktu itu saya ingin memberikan analogi betapa kayanya bangsa kita ini jadi sejak dulu ya. Teman-teman kalau pakai busana adat, misalnya kayak mau nikahan gitu ya, busana pengantin lah ya, busana pengantin. Itu kan busana pengantin tuh rata-rata dari Sabang sampai Merauke itu kan seperti layaknya raja dan ratu, karena pengantin itu kan raja dan ratu sehari gitu kan. Maka yang digunakan secara umum sebagai busana adat pengantin di Indonesia itu adalah busana raja dan ratu waktu itu ya, di masa lalu. Rata-rata itu kan emas itu kan, keemasan seperti itu ya. Nggak mulai dari Aceh sampai Papua ya, itu kan rata-rata emas gitu ya. Ada mahkota emasnya, kemudian baju-bajunya juga ada emas-emasnya seperti itu. Nah, zaman dulunya tuh gimana? Kalau zaman sekarang karena pakai persewaan ya tentu saja bukan emas, yaitu pakai apa namanya tuh kuningan atau pakai logam yang lain atau sepuhan. Kalau zaman dulu itu benar-benar emas gitu, bahkan sampai sepatunya, bahkan sampai benang untuk tenunnya gitu ya. Lalu kemudian nggak cuma itu, rumah-rumah raja atau rumah-rumah bangsawan waktu itu yang sampai sekarang juga masih ada, itu replikanya juga ada di Taman Mini Indonesia Indah ya. Itu kan banyak sekali emas-emasnya di mana-mana gitu. Artinya itu menunjukkan betapa kayanya zaman dulu ya. Indonesia ini adalah tanah emas ya. Kita berdiri tidur duduk itu di tanah emas ya. Itu baru emas, belum yang lain, belum kekayaan sumber alam yang lain ya, yang udah dikeruk abis-abisan oleh negara-negara yang dulunya itu mereka miskin. Jadi bangsa Eropa itu mereka menjelajah ke seluruh dunia, termasuk kemudian sampai ke Indonesia. Itu karena mereka miskin, karena mereka itu penuh penyakit ya. Mereka miskin, dan akhirnya mereka tuh jadi perompak-perompak ya. Perompak itu perampok lautan, namanya perompak. Mereka jadi perompak-perompak, dan orang-orang yang mungkin namanya tersebut dalam sejarah ya, itu adalah perompak ya. Dan negara-negara yang dulu saat ini Anda kenal sebagai negara-negara kaya seperti Belanda, Spanyol gitu ya, Italia, itu dulu negara perompak, negara miskin ya, yang isinya adalah karena saking miskinnya mereka harus mencari daerah baru untuk mereka kuasai, dan walhasil kemudian mereka bisa mengeruk kekayaan Indonesia tuh sehabis-habisnya, yang membuat mereka kemudian kaya raya sampai dengan hari ini ya. Nah, tetapi balik lagi kepada Indonesia, apakah dengan dikeruk ratusan tahun seperti itu Indonesia jadi miskin? Enggak. Kita tetap masih dikaruniai begitu banyak kekayaan. Saat ini di abad 21 ini, sumber SDA ya, sumber daya alam yang paling prominen, yang dicari, yang dibutuhkan sekali, karena dunia itu bergerak menuju kepada era teknologi menggunakan listrik kan, menggunakan baterai. Maka logam yang paling dicari itu adalah nikel ya. Nah, Anda tahu nggak? 42% dari nikel ya itu ada di Indonesia. Kebayang nggak? 42%, hampir 50%, hampir setengah dari nikel dunia itu ada di Indonesia. Setengahnya lagi tersebar di beberapa tempat di beberapa negara. 42%. Padahal nikel itu sekarang menjadi logam paling dibutuhkan di seluruh dunia. Jadi bayangkan dengan nikel aja, Indonesia tuh bisa menjadi negara terkaya di dunia loh. Sama seperti saat ini negara paling makmur di dunia itu adalah Norwegia. Ya, Norwegia itu negara kecil di Skandinavia, di Eropa paling utara ya.
dia bisa menjadi negara paling makmur sedunia ya, dengan GDP paling tinggi sedunia. Itu kenapa? Karena dia punya sumber daya alam berupa minyak. Hanya minyak aja. Hanya minyak aja itu Norwegia bisa menjadi negara paling makmur sedunia sampai dengan hari ini. Sedangkan kita, emas kita punya begitu banyak, nikel kita 42% menguasai jumlah nikel dunia ya. Kita ini benar-benar luar biasa. Kaya rayanya, andai kata memang kekayaan kita itu betul-betul dibagi secara adil dan merata kepada seluruh penduduk Indonesia ya. Sayangnya itu tidak terjadi, sehingga ya udah kita jadi negara yang termasuk paling miskin, termasuk paling bodoh ya. Walaupun secara kasat mata terlihat maju dan sebagainya, tapi itu sebetulnya kemajuan itu adalah kemajuan ilusional ya. Ilusional kenapa? Karena yang maju itu perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak untuk Indonesia gitu ya. Nah, balik lagi kepada sumber daya alam. Selain dari nikel ya, saat ini masih ada sumber daya alam potensial yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Dan Indonesia itu memilikinya secara terbesar di seluruh dunia. Apa itu? Yaitu geotermal atau energi perut bumi. Energi panas bumi, geotermal. Energi panas bumi itu adanya di mana? Ya, di dalam perut gunung-gunung. Anda tahu kan bahwa Indonesia itu termasuk dari negara yang paling kaya jumlah gunung berapinya. Dan disitulah letak di mana sumber daya alam dalam bentuk panas bumi atau perut bumi itu ada ya. Namanya geotermal. Dan Indonesia itu adalah pusat geotermal terbesar di dunia. Dan andai kata minyak habis ya, andai kata bahan bakar fosil habis ya, bensin dan seterusnya habis bis gitu ya, kemudian nikelnya habis sehingga udah nggak ada lagi baterai yang bisa diproduksi karena nikelnya udah habis kepakai semua. Apa yang sustain? Geotermal ya, energi panas bumi, energi perut bumi itu sustain ya, karena itu bersifat everlasting. Ketika diambil akan muncul lagi, ketika diambil akan muncul lagi. Jadi kebayangkan kalau seandainya geotermal ini benar-benar dikuasai, dieksplorasi oleh negara kita sendiri, kita ini luar biasa kaya rayanya, seantero jagat, seantero dunia, teman-teman. Nah, masalahnya adalah ya problem klasik dari Indonesia itu apa? Kita nggak punya teknologinya gitu. Kita punya kekayaannya, tapi kita nggak punya teknologinya. Nah, itulah yang bikin kita tuh selalu miskin walaupun kita berlimpah ruah kekayaan sumber daya alamnya. Kenapa? Karena negara ini nggak belajar seperti Cina. Kita enggak dari zaman dulu-dulu itu menguasai teknologinya. Kita nggak seperti Cina. Cina itu udah tahu bahwa kemajuan masa depan itu dikuasai atau dipegang oleh manusia yang unggul. Karena itu mereka sejak jauh-jauh hari menyekolahkan manusia-manusia unggul, murid-murid unggulnya itu ke Amerika dan ke Eropa untuk mengambil ilmunya, lalu kemudian mereka kembali ke Cina untuk kemudian mengembangkan teknologi tersebut. Nah, kita kan enggak, rata-rata orang Indonesia atau murid-murid atau mahasiswa Indonesia yang bisa dapat beasiswa ke negara-negara maju, mereka nggak mau pulang. Kenapa? Karena kalau balik lagi ke Indonesia mereka nggak dihargai. Mereka nggak dapat fasilitas, nggak dapat insentif, nggak dapat gaji yang selayaknya ilmu yang mereka kuasai. Walhasil apa? Walhasil kita mengambil dana APBN untuk menyekolahkan dengan beasiswa LPDP ke banyak mahasiswa, ke banyak murid yang kita sebar di seluruh dunia, tapi yang balik lagi untuk mengabdi kepada negara sedikit. Dan yang mengabdi itu juga karena tidak mendapatkan fasilitas yang baik, ya mereka macet. Mereka macet untuk berkembang, kan itu yang terjadi. Sehingga apa? Teknologinya kemudian nggak berkembang. Dan negara atau pemerintah sibuk memanggil investor-investor dunia untuk bekerja di Indonesia. Untuk memakmurkan Indonesia? Enggak. Untuk memakmurkan perusahaan-perusahaan mereka sendiri, untuk memakmurkan negara-negara mereka sendiri. Contoh yang paling dekat yang terus-menerus kita obrolin, Cina ya. Kalau Anda pernah punya kesempatan untuk pergi ke Cina ya, saya sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005, lalu kemudian 2010, lalu 2016 ya.
itu bisa melihat perbedaan luar biasa, teman-teman. Dari dulu ya, ketika pertama kali ke Cina tahun 2005, waduh, kumuh banget, bau banget, primitif banget gitu ya. Padahal itu 2005 loh, ketika mereka sudah mulai menanjak. Waduh, pokoknya udah nggak betah deh gitu. Lalu ke 2010, udah mulai banyak sekali kemajuan-kemajuan. 2016 luar biasa. Saat ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kota-kota super duper, super hyper maju itu tumbuh di Republik Rakyat Cina. Kok bisa gitu? Dapat uang dari mana mereka? Ya dari Indonesia lah. Ya, mereka punya teknologinya, mereka punya perangkatnya, mereka punya infrastrukturnya, mereka beroperasi di Indonesia, ya. Untuk kemudian uang hasil jualan olahan sumber daya alam itu mereka jual, lalu kemudian untuk mengembangkan, untuk memajukan negara mereka, bukan negara kita gitu ya. Jadi itu yang terjadi di Cina. Kok bisa ya mereka dalam 10 tahun terakhir itu kemajuannya luar biasa deh. Luar biasa kemajuan Cina itu 10 tahun terakhir. Saya nggak ngomong 10 tahun itu dikuasai siapa negara kita ya, tapi nyatanya pembangunan kota-kota luar biasa maju di Cina itu benar-benar berkembang secara sangat pesat 10 tahun terakhir. Memang mulai dari 20 tahun terakhir ya, tapi 10 tahun terakhir itu benar-benar mereka tuh melibas habis. Lalu uang untuk bisa membangun itu dari mana? Ya dari Indonesia lah, dari mana lagi ya. Seperti itu. Nah, ini perlu saya sampaikan agar apa? Agar bangsa Indonesia ayo dong wake up, ayo dong bangun. Kita, masa iya sih kita nasibnya kayak zaman 500 tahun yang lalu, ketika sumber daya alam kita dirampok oleh bangsa Eropa dan bikin mereka kaya raya luar biasa. Dari mana? Dari emas kita, sumber daya alam kita. Kita berdiam diri tetap jadi negara miskin. Lalu kemudian tiba-tiba di awal abad 21 kita negara di seluruh dunia itu membutuhkan membutuhkan logam ya untuk digunakan sebagai baterai. Kita punya 42%-nya. Tapi setelah dieksploitasi nggak dapat apa-apa kecuali kerusakan dari ekosistem, kerusakan dari lingkungan di Indonesia. Lalu bentar lagi nanti setelah nikel habis dieksploitasi apalagi geotermal. Nah ini udah mulai terpetakan ya, udah mulai terpetakan di seluruh Jawa itu yang gunung berapinya itu terbanyak di seluruh Indonesia, udah dipetakan ya, geotermal itu udah dipetakan. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah Sumatera, tuh gunung berapi terbanyak kedua Pulau Sumatera, gunung berapi terbanyak pertama adalah di Jawa. Lalu kemudian tersebar di Pulau Kalimantan, ada di Pulau Sulawesi, ada di Maluku, dan ada sedikit di Papua terbesar. Lalu Anda pikirkan berapa kekayaan Indonesia kalau seandainya geotermal ini sudah mulai dieksplorasi. Harusnya Indonesia itu menjadi negara terkaya di dunia dengan segala macam sumber daya alam yang kita miliki, dan yang kita masih punya tabungan yaitu geotermal. Ayo kita berpikir sama-sama bagaimana kita bisa menyelamatkan negara ini dari kehancuran yang luar biasa. Kita ini udah bangkrut di tahun 2026, tapi kita masih punya kekayaan yang luar biasa yang masih tersimpan di perut bumi, yang bisa membalik keadaan kita dari negara yang penuh hutang seperti sekarang ini menjadi negara yang kaya raya di masa depan. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama menyadari sama-sama betapa sesungguhnya negara kita tercinta ini begitu kaya raya, supaya kita nggak dirampok lagi oleh negara-negara lain dan membuat mereka kaya dan kita tetap miskin. Demikian dari saya, mudah-mudahan Anda tercerahkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.